Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-habib al-mustafa Abil Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajibin wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah al-hadirun, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaykumus salama lasta mu'mina tabtaghuna 'aradal hayatid dunya fa 'indallahi maghanimu katsira kadzalika kuntum min qabl famanallahu 'alaykum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Shadaqallahul aliyyul azim. Alhamdulillah, pada malam ini Allah pertemukan kita setelah libur lama di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan nafahat Ramadan, semangat ibadah kita di bulan Ramadan tetap menyertai kita di 11 bulan sampai kita berjumpa di bulan Ramadan yang akan datang insyaallah. Kedua, walaupun mungkin terlambat, tetapi berbuat baik tidak pernah dinilai terlambat. Saya tetap ingin menyampaikan minal aidin wal faizin kullu 'am wa antum bi khair. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang berani minta maaf dan selalu setia memberi maaf kepada orang yang minta maaf. Kajian kita sebagaimana sebelum ini dalam pertemuan-pertemuan yang lalu masih dalam kajian tafsir Al-Quran. Dan selalu yang kita pilih adalah tema-tema yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, seperti dalam 19 pertemuan yang lalu. Malam ini juga saya ingin membaca dan membawa beberapa ayat Al-Quran yang masih berkenaan dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan menurut saya, wallahu a'lam, merupakan hal penting sekali karena kita hidup di tengah-tengah masalah. Masalah itu ialah kita ingin belajar dari Al-Quran bagaimana cara kita menerima informasi, bagaimana cara kita menerima berita. Kita perlu membaca beberapa ayat Al-Quran dan apa yang diminta Al-Quran ketika kita mendengarkan berita atau informasi. Karena berita dan informasi, apalagi sekarang kita hidup di alam dan dunia semacam ini, yang dunia tambah menjadi kecil, simpang siur informasi, dan berita-berita yang kadang-kadang tidak pernah bisa dipercaya oleh akal sehat, tetapi akhirnya menjadi opini masyarakat karena jauhnya kita dari kebenaran dan jauhnya kita dari cara Al-Quran mengajarkan kita bagaimana sebenarnya kita menerima berita. Ayat yang saya baca tadi adalah ayat terletak dalam surat An-Nisa ayat 94. Saya ingin masuk melewat ayat ini, kemudian kita pergi ke beberapa ayat yang jelas Al-Quran menganjurkan kita untuk memiliki ketelitian dalam menerima berita. Ayat yang saya baca tadi 94 surat An-Nisa yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian pergi di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, maka telitilah, fatabayyan. Jangan kalian mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam,
yang menamakan dirinya aku orang Muslim, tetap kalian katakan Anda bukan Muslim, karena kalian mengharapkan harta yang ada padanya. Sebenarnya kalian dulu ketika mengucapkan dua kalimat syahadat itu spontan diterima. Karena itu sekali lagi kata Allah, fatabayyanu, berteliti-telitilah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa saja yang kalian lakukan. Ayat ini disebutkan oleh para ahli tafsir dalam buku-buku tafsir yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, bahwa ayat ini turun ketika Rasulullah mengutus Sariyah. Sariyah itu satu pasukan yang diutus Rasulullah, yang Rasulullah nggak ikut di dalamnya. Kalau beliau ada disebut ghazwah. Sariyah beliau utus, dan setiap beliau mengutus satu utusan, pasti beliau menentukan siapa pemimpin di Sariyah tersebut. Rasulullah mengutus satu utusan, beliau memilih satu pemimpin. Dalam perjalanan menuju satu tempat itu, ada seorang yang tinggal di tempat yang akan dituju oleh pasukan ini. Dia seorang Muslim. Ketika mendengar Rasulullah mengutus pasukan, dia keluar dengan ternaknya menyambut mereka. Ketika bertemu dengan mereka, dia mengucapkan salam. Tapi oleh pemimpin di pasukan itu gak didengarkan salamnya. Bahkan dia berkata, kamu bukan Muslim. Ia mengucapkan dua kalimat syahadat. Dalam riwayat beliau mengatakan la ilaha illallah. Tapi oleh dia tetap dibunuh dan diambil rampasan hartanya. Setelah pulang Sariyah ini, peristiwa itu disampaikan kepada Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Saat itu Rasulullah sangat marah. Dalam riwayat tulis, nampak di wajah beliau marah sekali. Kemudian beliau berkata kepada yang membunuh itu, aqatalta rajulan qala la ilaha illallah, kaifa bika bila ilaha illallah? Apakah engkau membunuh seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Apa kelak jawabanmu di akhirat dengan ucapan la ilaha illallah? Dalam buku-buku yang ada itu memang riwayatnya banyak. Cuman siapa yang membunuh? Disebutkan Usamah bin Zaid yang membunuh. Riwayat lain Miqdad. Riwayat lain Mihlam bin Jutham. Yang dibunuh bernama Mirdas. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sempat mengucapkan, apakah engkau membunuh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Kata dia, ia mengucapkan itu cuma takut dengan pedangku ya Rasulullah. Ia mengucapkan itu cuma berpura-pura. Rasulullah kemudian bersabda, halla syaqaqta an qalbik fanadharta ilaih? Apakah kamu belah dadanya dan kamu lihat bahwa orang itu bohong? Dalam riwayat lain Rasulullah bahkan bersabda sallallahu alaihi wa alihi kepada Usamah, afala syaqaqta al-ghita'a an qalbih la bima qala an lisanihi qabilta wala bima kana fi nafsihi alimta. Tidakkah kamu membelah tutupan hatinya itu? Kamu tidak mempercayai apa yang diungkapkan oleh lisannya, sementara kamu tidak tahu apa isi hatinya. Apa yang kamu lakukan? Ini satu ayat, tapi di dalamnya ada dua kalimat fatabayyanu, yang artinya telitilah, telitilah. Dari ayat ini kita bisa mungkin mengambil dua kesimpulan penting. Pertama, bahwa kita dalam segala hal, khususnya menerima perintah atau menganggapi pengakuan seseorang, kita dalam semua hal harus teliti. Khususnya dalam berkaitan hukum-hukum syariat harus teliti. Tidak bisa kurang lebih, atau menyangka, atau menolak, atau berkata ini pura-pura. Dan yang lebih-lebih khusus lagi,
berkhususan berkaitan dengan jiwa, harta, dan kehormatan seorang muslim. Ini satu ayat Allah mengungkapkan dua kali. Fatabayyanu, telitilah. Fatabayyanu, telitilah. Kedua, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa apabila orang mengucapkan dua kalimat syahadat dengan lisannya, maka wajib dia dihukum seorang muslim, siapapun dia. Apabila orang mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, atau la ilaha illallah muhammadur rasulullah, maka kita wajib menerima dia. Dia harus mendapat seperti yang dapat oleh muslimin lainnya. Hartanya, jiwanya, hartanya, kehormatannya harus dijaga. Dan kita cukup lisannya, zahirnya, batin, apa katanya Allah. Karena itu beliau bersabda, asyaqaqta an qalbik, kamu belah hatinya. Kita cuma dianjurkan untuk menghukum orang dengan zahirnya. Amal batin, urusan dia dengan Allah. Fatabayyan, teliti. Anehnya ayat ini berada di 94. 92 dan 93-nya Allah membicarakan mengenai orang membunuh orang. 93-nya, 92-nya mengenai Allah berfirman begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a. Tidak boleh dan mustahil seorang mukmin membunuh mukmin lainnya kecuali dalam keadaan keliru dan salah. Artinya Allah menafikan kalau ada orang mukmin membunuh orang mukmin, itu dinafikan, mustahil. Maka lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a. Ini ayat ke-92. Ayat ke-93-nya, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban alima. 92-nya, tidak mungkin seorang mukmin membunuh mukmin lainnya kecuali dalam keadaan salah. 93-nya, siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka ada 5 ancaman yang Allah berikan. Pertama, fajazaohu jahannam, banyak di jahannam. Kedua, khalidan fiha, kekal. Ketiga, wa ghadiballahu alaihi, Allah akan murka kepadanya. Keempat, wa la'anahu, dan dikutuk oleh Allah. Dan kelima masih disebutkan wa a'adda lahu 'adzaban alima, dan dipersiapkan untuk dia siksaan yang amat pedih. Sudah disebut jahannam, sudah disebut Allah murka, sudah dikutuk oleh Allah, sudah dilaknat oleh Allah, dan sudah kekal, tapi tetap Allah mengatakan masih dipersiapkan siksaan yang amat pedih. 94-nya berkaitan dengan tabayyun. Karena banyaknya terjadi pembunuhan, banyaknya terjadi perselisihan, banyaknya orang menghukum orang lain dengan seenaknya, karena kadang-kadang masalahnya hanya suudzon atau mendengar berita tapi tidak mau ngecek dan tidak mau meneliti berita yang dia dengar. Terjadinya pembunuhan banyak karena itu 92, 93-nya membicarakan pembunuhan, kemudian 94-nya Allah menyebutkan tabayyan 2 kali. Dan Allah sebutkan di 94 ini, kenapa orang sering mengutuk, oh kamu bohong, lasta mu'min. Allah cuma komentari, tabtaruna aradhal hayatid dunya. Kamu cuma mengharapkan kenikmatan dunia. Tuduhan, tudingan, fitnah, berita bohong, semua ini biasanya dibuat oleh orang-orang yang punya kepentingan untuk aradhal hayatid dunya. Karena itu kata Allah, tabtaruna, kamu berkata lasta mu'mina, kamu bukan mukmin. Kenapa? Tabtaruna aradhal hayatid dunya. Ujung-ujungnya cuma urusan
Allah kemudian menyebutkan wa indallahi maghanimu katsira. Kalau kalian menginginkan kenikmatan, keuntungan, kebaikan, di sisi Allah sangat banyak. Terus Allah ingatkan, fakadzalika kuntum min qabl famanallahu 'alaikum. Dulunya kalian, wahai yang membunuh orang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dulunya kalian ketika mengucapkan aku beriman kepadamu ya Muhammad, langsung diterima dengan lisan kalian. Rasulullah tidak lagi melihat hati kalian. Kalian dulu masuknya dengan begitu. Kenapa kalian menolak orang lain? Cuman beralasan dia berpura-pura, dia cuma takut, atau hal-hal semacam itu. Tabtahuna 'aradal hayatid dunya. Fa indallahi maghanimu katsira. Kadzalika kuntum min qabl famanallahu 'alaikum fatabayyanu. Dulunya kalian semacam itu. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepada kalian dan akhirnya kalian mengucapkan kalimat itu dan diterima. Ayat ini mengingatkan kepada kita, manusia itu sering kalau untuk orang lain dia tuntut yang harus sempurna, tapi berkaitan dirinya dia mau apa adanya. Kalau dia sedang menjual, dia bisa mengurangi timbangannya. Tapi kalau dia sedang beli, dia minta lebih timbangannya. Wailun lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka bagi mereka orang-orang mutaffifin, kata Allah sahabat. Mereka kalau sedang menimbangkan untuk orang yang beli dengan dia, ya cukup, dia kurangi. Tapi kalau dia beli, dia minta lebih. Kadzalika kuntum min qabl famanallahu 'alaikum. Dulunya kalian iman begitu langsung dipercaya. Sekarang ada kata-kata ini cuma berpura-pura, ini bukan dari hatinya. Ini fakadzalika kuntum min qabl famanallahu 'alaikum fatabayyanu. Ayat ini saya ingin masuk saja. Nanti saya akan pergi kepada Al-Hujurat yang lebih jelas ayat 6. Kadzalika kuntum min qabl famanallahu 'alaikum. Ini kaitannya masalah jiwa. Tidak main jiwa. Membunuh orang itu Allahu Akbar. Saya akan bacakan beberapa riwayat hadis. Kadang-kadang subhanallah, kita ini sekarang hidup di negeri yang sedang asik tahu bunuh-membunuh jiwa menjadi murah tempat ini sekarang. Karena kita alpa, ujung-ujungnya tabtaguna 'aradal hayatid dunya. Ada yang menyetir Rasul sallallahu alaihi wa alihi, beliau pernah bersabda, dan ini bisa dirujuk dalam Durrul Mansur, Suyuti tafsir Durrul Mansur. Man a'ana ala dami mri'in muslimin bisyatri kalimah kutiba baina ainaihi yaumal qiyamati aisun min rahmatillah. Siapa yang membantu seseorang untuk membunuh seorang muslim walau dengan separuh kalimat. Kalau bahasa Arabnya bunuhlah, uqtul, saja. Bu, kalau kita mau bunuh, separuh atau isyarat atau apapun. Rasulullah ingin menunjukkan membantu sekecil apapun, membantu membunuh seorang muslim. Nanti di hari kiamat dibangkitkan, tertulis di antara kedua matanya, aisun min rahmatillah, orang yang putus asa dari rahmat Allah. Di hari kiamat itu tidak ada yang diandalkan kecuali rahmat Allah. Tapi kalau orang dibangkitkan dengan aisun min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah. Abi Darda pernah meriwayatkan juga, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi yaqul, kullu dhanbin asallahu an yaghfirahu illa man mata musyrikan aw man qatala mu'minan muta'ammidan. Rasul bersabda, setiap dosa diharapkan Allah akan mengampuninya kecuali orang yang mati dalam keadaan musyrik atau orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Semua dosa diharapkan untuk diampuni kecuali yang mati dalam keadaan musyrik, karena Allah berfirman, innallaha la yaghfiru man yusyrik. Allah tidak pernah mengampuni orang yang mensekutukan Allah.
Tapi tadi 93 ketika Allah membicarakan seorang mukmin membunuh orang mukmin sengaja, Allah sebutkan kalimat di sana khalidan fiha. Saya tidak sampai, nggak masuk dalam bab fikih karena dalam pembunuhan itu dalam hukum fikih ada khata, syibh amr atau amr dengan macam-macam hukumnya diahnya. Saya nggak kesana. Saya ingin cuma masalah bagaimana kita harus berteliti mendengarkan berita atau melihat pengakuan. Hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersabda Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan orang yang membunuh orang Muslim, karena tidak main mukmin ini di hadapan Allah sangat besar nilainya. Rasulullah pernah melihat Ka'bah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, alangkah agungnya engkau wahai Ka'bah, tapi mukmin jauh lebih agung dari engkau. Engkau cuma memiliki kehormatan, sementara mukmin jiwanya, hartanya, kehormatannya semua merupakan kehormatan yang harus dijaga. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat-riwayat yang lain menjelaskan bahwa siapa yang membunuh seorang Muslim, kalau dia bersama seluruh penghuni langit ini ikut bareng-bareng membunuh satu orang Muslim, semua itu bakal dikutuk oleh Allah. Saya akan baca teks hadisnya. Anil Bara' bin Azib, anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi qala, la zawalud dunya wa ma fiha ahwanu 'inda Allah ta'ala min qatli mu'minin walau anna ahla samawati wa ahla ardihi ishtaraku fi damin mu'min la adkhalahumullahu ta'ala an-nar. Rasul bersabda sallallahu alaihi wa alihi, hilangnya dunia ini lebih ringan daripada di sisi Allah daripada membunuh seorang mukmin. Coba seluruh penghuni langit atau penghuni bumi semuanya bergabung, saling membantu, membunuh seorang Muslim, seorang mukmin, semua itu Allah akan masukkan ke api neraka. Karena nilainya mukmin jauh lebih dari samawat wal ardh dan semuanya. Hadis yang lain, "Lau anna tsaqalain istama'u ala qatli mu'minin la akabbahu Allah ta'ala ala manakhirihim fin nar." Wa inna Allah ta'ala harramal jannah 'alal qatil wal amir. Coba seluruh manusia dan jin bergabung satu membunuh seseorang mukmin, maka semua itu Allah akan masukkan ke neraka. Sebenarnya Allah mengharamkan surga bagi pembunuh dan yang menyuruh orang membunuh. Karena menyuruh berarti membantu dia atau menolong dia. Hadis-hadis ini bisa dilihat dalam beberapa kutub tafsir yang ada. Ayat yang lebih gamblang lagi, karena memang masalah pembunuhan ini biasanya dari hal-hal yang kecil, berita yang diletuskan begitu menyebar tanpa diteliti, tanpa dicek, jadi besar. Karena itu Allah menitipkan dalam segala hal fatabayyan. Kalau tadi itu berkaitan orang berangkat jihad, menghadapi orang yang mengaku dan menamakan dirinya aku Muslim. Sekarang ini untuk menerima berita mutlak. Ayatnya dalam surat Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian seorang fasik membawa berita, maka telitilah terlebih dahulu. Fatabayyanu.
Kalau tadi di surat 94 An-Nisa, fatabayyanu 2 kali. Di sini in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jangan lebih dahulu teliti. Kenapa? Jangan sampai kalian menghukumi seseorang berdasarkan berita tadi itu, maka kalian keliru dan akhirnya kalian menyesal. Berapa banyak orang menyesal mendengar informasi tanpa dicek, tanpa diteliti, langsung mempunyai sikap. Ternyata setelah selesai semuanya terungkap bahwa beritanya keliru. Fatusbihu, akan kalian menjadi ma fa'altum, dengan apa yang kalian lakukan, nadimin, sedih. Kalau 94 An-Nisa tadi 93-nya berkaitan dengan 93, 92 pembunuhan. Surat Al-Hujurat ini ayat ke-6. Ayat 9-nya, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahum. Kalau ada 2 kelompok dari kaum muslimin sedang berkelahi, maka selesaikan. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu. Ayat 10-nya, innamal mu'minuna ikhwah. Ayat 11-nya, wala yasla ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wala nisailah. Jangan ada orang dari sekelompok meremehkan, menghina kelompok yang lain, lelaki atau perempuan, mungkin yang diajak lebih mulia. Misalnya wala tanabazu wala terus wala talbisu, jangan jangan bersemayam mata, jangan mementingkan julukan macam-macam. Ayat 12-nya, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann. Jauhi daripada berburuk sangka. Artinya, ayat 10 innamal mu'minuna ikhwah, rusaknya ukhuwah itu karena apa? Kita tidak pernah mengecek berita. Kita saling mengejek yang lain. Kita saling bersu'dzon. Mungkin suatu saat di majlis ini kita akan kaji ukhuwah Islamiyah dalam gambaran surat Hujurat, karena ayat sebelum dan setelahnya juga merupakan sebagai syarat-syarat dari ukhuwah Islamiyah. In ja'akum fasiqun binaba'in. Kalau datang seorang fasik membawa berita, mungkin kita bertanya, kalau yang datang bukan fasik, maka wajib kita dengarkan tanpa kita tabayyun. Allah ingin menyebutkan begini, berita apabila datang dari fasik harus memang kita terima, harus kita cek, kita teliti. Tapi akhir ayat itu, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, akhir ayat itu mengajarkan kepada kita bahwa berita dari yang bukan fasik pun harus kita teliti supaya kita tidak keliru dan akhirnya menyesal. Yang fasik pasti lebih. Media massa yang ada sekarang ini, yang punya Barat, ini semua media massa yang fasik. Tapi anehnya kaum muslimin mendengar berita itu langsung iya. Kadang-kadang berita yang pasti dan pasti mengadu domba umat Islam, sumber beritanya mereka pasti fasik. Kalau mereka nggak disebut fasik, siapa lagi yang fasik? Maka berita yang ada di tengah-tengah kita, apapun berita, wajib kita fatabayyan. Apa yang diajarkan kepada kita oleh Al-Quran kalau kita mendengar informasi berita, yang diajarkan ialah fatabayyan. Cek, teliti kebenaran berita itu. Berita itu biasanya, karena tadi 94, tabtaghuna 'aradul hayati dunya. Orang bisa mengarang berita menjadi opini, kemudian dari berita yang dibuat ini tertumpahlah darah kaum muslimin. Saudara dengan saudaranya, orang tua dengan anaknya, suami dengan istrinya dan sebagainya, terus berkelahi. Masalahnya berita yang belum dicek. Simpang siur berita ini sangat mengkhawatirkan dan berbahaya. Walaupun kita sekarang ini hanyut dalam hal itu, sampai-sampai di TV kita ini ada acara namanya gosip. Memang super asik mencari berita, pemburu berita. Sementara jangan sampai kata Allah kalian menyesal. Sebelum menyesal, fatabayyan. Apabila orang
ketika mendengar berita spontan diterima. Ada dalam surat An-Nur ketika Allah menceritakan hadisul ifk. Ada beberapa ayat yang Allah sebutkan begini. Kamu kalau mendapat berita, cuman kamu mempermainkan lisanmu, kamu terima, kemudian kamu anggap ini hal kecil, padahal besar di sisi Allah. Itu ayat surat An-Nur ayat 15, Allah berfirman begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In talaqawnahu bi'alsinatikum wa taquluna bi'afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Ketika kalian terima saja dengan lisan kalian, kalian ungkapkan dengan lisan kalian, kemudian tanpa pengetahuan, dengar begini, nyampe begini, apa katanya? Allah mengulangi alsinatikum afwahikum. Padahal orang bicara dengan lisannya, orang juga bicara dengan fam, mulutnya. Semestinya satu, tapi Allah sebutkan dua kali alsinatikum afwahikum. Artinya ada berita yang ketika kita terima, cuman berita itu adalah cuman gerakan lisan, gak ada buktinya. Itu pun kalian ambil. Talaqawnahu bi alsinatikum. Terus kalian pindahkan wa taquluna bi afwahikum, terus ma laysa lakum bihi ilm, sementara kalian enggak tahu sumbernya benar atau tidak. Tidak, Pak. Kemudian apa akhir ayat ini? Tahsabunahu hayyina. Kamu anggap sesuatu yang remeh biasa. Wa huwa 'indallahi 'azim. Padahal di sisi Allah itu besar. Bukan kecil berita. Kalau akhirnya menjadikan tumpahan darah, bukan kecil berita. Kalau kemudian menjadi keluarga berantakan cuma karena berita, mungkin orang menganggap sedikit, tapi di sisi Allah dahsyat. Tahsabunahu hayyina. Kamu anggap sesuatu yang kecil, remeh, gak bernilai, gak berarti. Wa huwa 'indallahi 'azim. Sementara di sisi Allah sangat besar. Ayat ini mengajarkan kepada kita jangan mudah menerima berita. Dan jangan mudah juga menyampaikan berita yang sebelum kita teliti. Ini kan yang menjadikan goyangnya ukhuwah Islamiyah tengah-tengah kita ini. Simpang siurnya berita, sementara pembuat beritanya pasti fasik. Kalau fasik itu apa yang harus kita lakukan? Fatabayyin. Jangan kemudian berita yang nggak tahu mana. Kalau dikejar cuma katanya, akhirnya pun dari katanya. Tidak ada bertanggung jawab, tapi dari berita yang dibuat itu menjadikan orang cuma mungkin duduk di pojok rumahnya dengan SMS-nya mengarang berita, atau depan komputernya membuat berita yang palsu, membuat heboh, membuat orang berantakan, bisa membuat orang saling membunuh, saling berkelahi, saling curiga. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Jangan sampai kamu menghukumi seseorang dengan kekeliruan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Apa artinya menyesal? Tapi semua sudah habis. Sudah hancur berantakan semuanya, baru dia tinggal menyesal. Semestinya tadi sebelum ia melakukan sesuatu mencari kebenaran berita itu. Ayo ikhwah, ayat ini mengajarkan kepada kita jangan gampangnya kita menerima berita, khususnya kalau berita itu berkaitan dengan muslimin dan ukhuwah Islamiyah. Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, beliau sering kalau di hadapan para pengikutnya ketika orang melapor pada beliau, ya Imam ada orang ini begini. Beliau sering berkata, bohongilah pendengar telingamu, bohongilah matamu, dan jangan berburuk sangka pada sesama orang. Kadzib, kata beliau, bohong. Karena apa? Berita sebelum dicek percuma. Ada hadis
hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya orang yang menyampaikan berita yang ia terima, sementara ia tidak tahu berita ini benar atau tidak, kemudian disampaikan ke orang lain, fahuwa ahadul kadzibain, kata beliau, maka dia salah satu dari orang tergolong orang yang bohong. Kita ini nggak dituntut untuk menyampaikan berita, jangan hobi memberi berita. Kita nggak menyampaikan berita pun nggak usah di hadapan Allah. Sering yang kewajiban kita tinggalkan, hal-hal yang tidak perlu kita sampaikan, dan ada orang yang menikmati kalau ada perkelahian di antara tetangganya, di antara keluarga, di antara sesama umat, nikmati. Urusannya tabtahuna aradal hayatid dunya fa indallahi maghanim katsira. Bahkan di ayat surat An-Nur sendiri, Allah kecam mereka orang-orang yang asyik dan menikmati. Bukan cuma sekedar dia mendengar kemudian dia sampaikan, tidak. Ada memang Al-Quran menyebutkan ini. Ayat 19 ada orang yang asyik, senang dan menikmati kalau tersebar berita-berita gosip-gosip yang ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim fid dunya wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Mereka orang-orang yang senang, yuhibbun, senang agar tersebar luas berita-berita yang jelek di antara kaum muslimin. Berita entah itu menjatuhkan martabat seseorang atau masalah hal-hal yang menjadikan pembunuhan dan semuanya. Apabila orang senang tersebar berita hal semacam ini, karena fahisyah dalam bahasa Arab bukan cuma artinya perzinahan dan sejenisnya, tapi fahisyah itu artinya dalam tafsir Rabi adalah semua perbuatan keji, namanya fahisyah. Apabila kita mendengar berita mengenai seorang berbuat sesuatu, kata Allah, ada orang yang senang kalau tersebar luas berita-berita keji itu. Bagi mereka tersebar luas di mana? Di tengah-tengah kaum mukminin. Lahum, kata Allah, azabun alimun fid dunya. Bagi mereka siksaan yang pedih di dunia sebelum akhirat. Allah tidak bicara akhirat, di dunia. Entah itu dengan had yang kena atau dia akan hidup dengan tersiksa. Ini ancaman Allah. Lahum azabun alimun fid dunya. Terus Allah akhiri begini, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha mengetahui, antum tidak tahu. Apa urusannya dalam senang menyebarkan, luaskan? Orang yang senang menyebarkan hal-hal yang keji di tengah-tengah kaum mukminin karena ia mengharapkan aradud dunya dan semuanya, dia sebenarnya telah melakukan hal yang dahsyat yang kalian gak menyangka. Tapi Allah maha mengetahui bahwa yang kalian lakukan itu sangat-sangat berbahaya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini hal-hal yang sepertinya setiap saat kita lihat dan kita alami, khususnya informasi yang terhadap untuk umat Islam. Kita tidak boleh menerima begitu aja. Apalagi media massa ini milik mereka. Ini fasik, kita ja'akum fasik. Semua berita yang merenggangkan ukhuwah Islamiyah, semua berita yang memojokkan muslimin, semua berita yang memojokkan Islam harus kita cek terlebih dahulu. Bahkan kita tahu harusnya. Kita baca ayat 94 An-Nisa. Kita baca ayat 6 Al-Hujurat. Sekarang antum akan saya bawa, kita baca ayat dalam surat An-Nur 15 dan 19. Sekarang antum akan saya bawa kepada surat An-Naml. Surat An-Naml semut ayat 20 sampai 35. Tadi itu merupakan perintah Allah. Harus kamu tabayyan, teliti. Sekarang kita akan menemukan cara penelitian ini yang dilakukan oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi wa ala nabiyina wa alihi salatu wassalam. Kita akan kembali kepada cerita dalam Al-Quran, karena cerita ini adalah merupakan pelajaran. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana haditsan yuftara. Ayat 20 sampai 30 surat An-Naml. Cerita singkatnya,
berkaitan dengan Nabiullah Sulaiman. Nabi Sulaiman ini nabi dan raja. Dan kerajaan yang beliau miliki itu adalah seperti yang direkam oleh Al-Quran. Ketika beliau minta kerajaan di hadapan Allah, beliau doanya begini, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Berikan kepadaku kerajaan yang tidak bakal dimiliki oleh siapapun setelahku. Sudah raja di maharaja Sulaiman alaihi wa ala nabiyyina wa alaihi salatu wassalam. Dalam surat An-Naml itu diceritakan beliau keluar dengan semua bala tentara. Dari manusia, dari jin, syaitan, semua binatang semua ikut. Dengan kemegahan kerajaan Sulaiman. Tapi namanya nabi, raja memimpin dengan hukum Allah. Dalam surat 20 itu disebutkan beliau pergi kepada pasukan burung. Dilihat. Wa tafaqqadat tayr. Faqala ma li la ara al-hudhud. Am kana min al-ghaibin? Dia melihat pasukan burung ini, dia lihat, aku enggak melihat burung hudhud. Di mana dia? Apakah dia ghaib? Enggak ikut. Enggak ikut parade yang kita akan berjalan ini. Raja di maharaja, tapi nggak pernah lupa dengan rakyatnya yang paling kecil ini. Contohnya burung hudhud. Burung hudhud kecil. La u'adzimannahu aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bisultan. Dia keluar tanpa izin, akan siksa dia, atau bahkan akan kesembelih, kecuali kalau datang dengan alasan. Tadi itu pemimpin. Bukan langsung sekehendak dia. Mungkin dia tidak ada karena punya alasan. Memang ancamannya dahsyat karena ia keluar tanpa izin. Tapi kalau punya alasan akan diterima oleh sang raja. Dan itu pemimpin dalam Islam. Ternyata burung hudhud ini burung kecil, nggak terlalu besar. Katanya hudhud itu bisa melihat adanya sumber air dari jarak sekian jauh. Karena itu Sulaiman juga memerlukan dia dalam perjalanan. Beliau nabi, tapi beliau ingin meneruskan begini ketentuan Allah dalam Allah menciptakan makhluknya. Seperti ayat-ayat sebelumnya nanti membicarakan masalah semut dan semut. Ternyata burung hudhud ini kemudian datang dan agak menjauh karena memang dengar ancaman Sulaiman dan takut. Famakatha ghaira ba'id faqala ahattu bima lam tuhid bih wa ji'tuka min sab'in binaba'in yaqin. Makhluk kecil ini di hadapan raja yang di maharaja ini, dia berkata, Sulaiman, aku telah sampai di tempat yang engkau belum sampai. Allah. Ahattu bima lam tuhid bih. Nabi Sulaiman dengan semua kekuasaan yang Allah berikan, tapi pemimpin yang adil tak mendengarkan apa keluhannya dan apa yang disampaikan oleh rakyat. Dan Allah juga yang mengajarkan siapapun dalam puncaknya tidak boleh selalu sombong, masih mendengarkan dari siapapun walau yang paling kecil. Dan itu Allah berikan contoh. Ahattu bima lam tuhid bih. Aku telah sampai ke tempat yang belum kamu jangkau. Wa ji'tuka min sab'in binaba'in yaqin. Aku datang membawa berita dari negeri Sabah. Sabah di Yaman. Binaba'in yaqin. Berita yang sangat-sangat yakin. Kemudian dia nyampaikan berita itu. Wajadtu imra'atan, menemukan seorang raja atau wanita perempuan yang menguasai mereka, dia dan semua rakyatnya menyembah matahari, tidak menyembah Allah yang esa, tidak menyembah Allah yang maha mengetahui apa yang tertutup di langit dan di bumi. Allah yasjudu lilladzi yukhrijul khab'a fis samawati wal ardh, yang mengeluarkan apa yang tersembunyi di langit dan di bumi. Para mufassir menyebutkan hudhud ini kalau mau makan, dia tahu kalau di dalam ini ada makanan, dia korek dulu. Karena itu dia kenal Allah melalui bagaimana dia cara mencari makan itu. Allah ya. Aku datang wahai Sulaiman yang tempat engkau belum pernah datang. Aku melihat seorang wanita memimpin satu bangsa, diberi oleh Allah, dia memiliki kekuatan kerajaan yang megah. Kemudian dia dengan semua rakyatnya menyembah
nggak menyembah Allah. Yang ingin kita ambil hari ini adalah Hudhud datang membawa berita kepada Nabi Allah Sulaiman. Apa sikap Nabi Sulaiman mendengarkan berita? Ditolak semuanya karena ia makhluk kecil. Diterima begitu saja beritanya dahsyat mengenai satu kerajaan, satu negara, satu umat. Ini kita belajar bagaimana cara menerima berita dari siapa saja. Nabi Sulaiman mendengarkan semua yang disampaikan oleh burung Hudhud. Tapi kemudian dalam surat yang sama ayat 27-nya Nabi Sulaiman kemudian disebut oleh Al-Quran, qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Sebentar, aku akan cek, aku akan lihat kamu benar dengan berita-beritamu atau kamu tergolong orang yang bohong. Ini cara menerima berita. Sananzur asadaqta am kunta minal kadhibin. Ketika kita mendengarkan berita dari siapa, kita nggak menuduh dia bohong, tidak juga kemudian langsung saja kita terima, kita sampaikan apa, tapi kita mengecek. Sananzur. Kita lihat dulu beritamu ya Hudhud. Dan ini pun kebijaksanaan seorang raja ketika memimpin dengan hukum Allah. Mendengarkan dari makhluk yang paling kecil pun tidak kemudian diremehkan saja, tapi cerita berikutnya Nabi Sulaiman mengirim surat. Beliau mengatakan kepada Hud, aku akan kirim surat, bawa surat ini sampaikan kepada mereka, lemparkan dengan cara sampaikan. Kemudian kamu lihat apa sikap mereka ketika mendapat surat itu. Surat Nabi Sulaiman gak panjang, cuma 3 hal. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Dengan nama Allah Maha Rahman dan Rahim. Mungkin bahasanya bukan bahasa Bismillahirrahmanirrahim dengan bahasa Sulaiman, tapi itu arti dalam Al-Quran ketika Allah membicarakan. Dari Sulaiman dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah ta'lu alayya. Jangan mengangkatkan diri kalian di hadapanku, jangan menyombongkan apa yang kalian miliki, dan datanglah kepadaku dan serahkan dirilah kepadaku. Sekarang tadi Hudhud memberikan berita pada Sulaiman dan Sulaiman mengecek berita itu. Asadaqta am kunta minal kadhibin. Sekarang raja ini mendapatkan surat dan berita. Raja wanita ini juga, ratu ini Balqis katanya, mengumpulkan. Innahu ulqiya ilayya kitab karim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kata si wanita ini di hadapan para menteri-menterinya, apa pendapat kalian? Kata para menterinya, nahnu ulu quwwa wal amru ilayki. Kami memiliki kekuatan, tapi semua urusan kami serahkan kepadamu, wahai Ratu Balqis. Kata Balqis, raja itu kalau masuk satu negara pasti akan menghancurkan negeri itu dan menjadikan yang mulia di negeri itu jadi hina. Tapi ini yang ingin saya seperti kata raja yang Ratu yang kata Balqis yang bijaksana ini, ketika mendengarkan berita ini, dia nggak mengatakan, siapa Sulaiman, berita nggak benar, atau kemudian menakutkan. Tapi dia berkata begini, Al-Quran menceritakan ayat 35-nya, wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Sebentar, kata dia, aku akan kirim dulu hadiah. Benar-benar nabi apa cuma raja menggertak? Kalau nabi punya sikap lain, bukan urusan dunia. Tapi raja Balqis ini adalah ingin mengecek berita itu dengan cara inni mursilatun ilaihim bi hadiyah fanadhiratun bima yarji'ul mursal. Aku akan utus hadiah. Baru nanti kita akan mendengarkan dari berita yang membawa hadiah. Memang dia itu raja,
dan Nabi, atau cuma dia ingin berkuasa? Katanya dalam tafsir yang ada, ini Balqis mengirim bermacam-macam perhiasan, budak-budak lelaki, wanita, semua dikirim dengan penuh perhiasan. Ketika sampai di hadapan Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman mengatakan, kembalikan ini. Bal antum bihadiyatikum tafrahu. Kembalikan. Antum yang gembira dengan hadiah ini, anak tidak. Aku cukup apa yang Allah beri. Dan akhirnya ceritanya sampai Balqis beriman dengan Nabi Sulaiman. Cuma yang ingin kita berhenti bahwa Hudhud membawa berita, Nabi Sulaiman mengecek. Balqis menerima berita, Balqis mengecek beritanya. Cerita ini bukan sekedar cerita, tapi cerita ini mengajarkan kepada kita, inilah sikap apabila kita menerima berita. Maka tabayyanu dalam An-Nisa 94, tabayyanu dalam yang dua kali dalam Nisa 94, tabayyanu yang dalam Al-Hujurat ayat 6, itu semua merupakan jawaban konkret bahwa setiap informasi, setiap berita harus kita teliti dan kita cek. Kalau tidak, berarti kita bertentangan dengan Al-Quran, dan berarti yang akan terjadi seperti akhir Hujurat ayat 6 tadi, fatusbihu ala ma fa'altum nadim. Kamu akan menyesal dengan apa yang kamu lakukan. Ayolah ikhwah, ayat demi ayat tadi itu mengajarkan dengan kita dengan serius mengenai bagaimana cara kita menanggapi informasi, bagaimana cara kita menerima berita. Kalau enggak, apa yang terjadi di tengah-tengah umat Islam ini adalah karena tidak pernahnya kita mengecek berita. Kita telat. Bahkan kadang-kadang tanpa sadar kita berkata, apabila ada berita yang menjatuhkan satu kelompok umat Islam, spontan orang berkata, ini benar, karena memang kelompok itu lebih keji dari Yahudi sendiri. Padahal pembawa beritanya ini fasik. Adakah lebih fasik dari mereka? Jadi sekali lagi, apabila kita mendengarkan berita, informasi, maka Al-Quran mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita mengecek berita tersebut. Kalau enggak, ini yang menjadi problem umat ini kan, berita ditelan, kemudian disebarluaskan apa yang dia inginkan, atau kedua, orang yang tidak memiliki pengertian dalam bab sesuatu, dia berbicara dalam bab itu. Kehancurannya umat sini, tidak mengecek berita dan tidak tahu tapi ikut berbicara. Al-Imam Ali bin Abi Thalib, Babu Madinati inda Rasul sallallahu alaihi wa alihi, beliau berkata, "Lau sakata man la ya'rif saqatal khilaf." Kalau orang yang nggak tahu itu diem, tidak akan terjadi perselisihan ini. Tapi bencananya, yang nggak tahu justru yang paling tampil untuk berbicara mengenai hal-hal yang tidak ia tahu, atau pengetahuan yang ia terima adalah sekedar berita yang belum dicek kebenarannya. Ini yang amat berbahaya di tengah-tengah umat Islam sekarang ini. Karena itu ayat-ayat yang kita baca tadi itu adalah ayat-ayat yang mengajarkan secara konkret pada kita bahwa tugas seorang muslim seperti kita, mukmin, ketika menerima berita wajib dan harus dicek, diteliti terlebih dahulu, tidak perlu mengambil sikap berdasarkan berita yang dia terima. Kalau enggak, kita masuk pada ancaman-ancaman yang tadi, bahwa membantu dengan separuh kalimat saja sampai terjadi pembunuhan, maka yang kita dengar tadi, Allah akan tulis kelak di antara kedua matanya, ayisun min rahmatillah, orang yang sudah putus asa dari rahmat Allah. Ayo ikhwah, bukan hal remeh, ini hal serius yang harus kita pahami. Kita ajak warga, saudara kita, orang-orang yang bisa mampu kita jelaskan bahwa berita harus diteliti terlebih dahulu. Kalau enggak, membuat sengsara
Apalagi kalau yang mendengar membawa berita itu lembaga, kemudian membicarakan apa dasarkan yang ia dengarkan berita burung, yang membawa kemudian lembaga disebarkan, sangat-sangat berbahaya. Ancamannya sangat dahsyat ketika Rasul bersabda, "Kaifa bika bila ilaha illallah?" Bagaimana kelak kamu akan berhadapan dengan kalimat la ilaha illallah di hari kiamat? Karena kamu mengatakan ini cuma pura-pura, cuma takut pedang, cuma takut dengan ini. Asyaqaqta qalbah. Dua hal. Mengecek berita dengan serius, apalagi yang berkaitan jiwa, kehormatan muslim. Kedua, hendaklah kita menghukum orang ini dengan zahir. Batin itu bukan urusan kita, urusan Allah. Kita cuma dituntut oleh Allah hukum zahir. Orang mengucapkan dua kalimat syahadat selesai, dia tergolong muslim. Lahu ma'alal muslimin wa alaihi ma'alal muslimin, dalam perkawinannya, dalam urusan warisannya dan semuanya. Kemudian jiwa, harta, kehormatannya harus dijaga. Kalau enggak, kita tergolong pada ancaman yang pernah disampaikan dalam majlis-majlis sebelumnya. Bagaimana orang yang meremehkan atau menghina orang muslim. Kata Rasulullah, kalau kemudian dia memiliki dunia seisinya, ia infakkan, belum mampu membalas kesakitan hati orang muslim yang diingat tadi. Ayo ikhwah, itulah awal pertemuan kita setelah libur ini, membicarakan mengenai cara kita menerima berita atau cara kita menerima informasi, supaya kemudian kita tidak nanti banyak memikul dosa-dosa cuman karena menyebarluaskan berita-berita yang tidak pasti. Wassallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.